kasih Tuhan, kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kepada Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudara. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Surat Toma tujuan di Sardis. Berdoa tani pertobena itu lesien dewata. Jala parmi tengah itu, kuwo tuh akan belum. Natar kuat kok kamu, tapi nama ada. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah hidup dalam Tuhan. Di mana Rasul Yohanes mengingatkan jemaat Sardis bahwa perbuatan dan sikap hidup kita sangat menentukan dan termasuk apa yang dilakukan oleh jemaat itu menentukan bagaimana mereka di mata Tuhan, termasuk perilaku mereka yang mendidikkan. Kenapa? Karena mereka tidak patuh dan tidak taat. Mereka seperti tengkorak hidup di mana mereka masih hidup, tetapi sepertinya mereka sudah mati karena mereka melakukan kejahatan-kejahatan. Dan itulah dikatakan oleh Yohanes, aku tahu segala pekerjaan engkau dikatakan hidup padahal engkau sudah mati. Dan itu juga pernah dikatakan oleh Yeskiel, seperti bangkai-bangkai yang hidup. Mereka hidup tetapi mereka sudah seperti orang mati. Kenapa? Karena mereka adalah penuh dengan tindakan-tindakan kejahatan. Mereka hanya kenikmatan-kenikmatan dunia, kenikmatan-kenikmatan yang selalu, yaitu hidup mereka hanya bersuara kedagingan. Dan di sini dikatakan oleh Yohanes supaya jemaat di Sardis bertobat dan berubah agar mereka terus berjaga-jaga. Mereka terus dalam perjuangan bertarung dengan iman,
Pertarungan mereka bukan lagi pertarungan secara fisik, tetapi pertarungan iman. Karena pertarungan kita hari sampai hari ini juga adalah pertarungan memerangi segala godaan-godaan, memerangi segala yaitu kejahatan-kejahatan. Dan bahkan sekarang ini dikatakan oleh firman Tuhan juga, bisa aja orang hidup tetapi rohnya sudah mati. Bisa aja sekarang orang hebat kita lihat secara dunia, tetapi dia sudah mati dalam Tuhan. Karena apa? Karena hidupnya adalah penuh dengan kejahatan. Dia pengedar narkoba, dia penjual manusia, dan macam-macam. Tetapi inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, Yohanes berkata, supaya kita memberitakan kebesaran Tuhan, supaya kita selalu menceritakan arti pertobatan, supaya orang-orang berubah dan hidup mereka selalu berjuang di dalam iman. Tuhan akan mengenakan pakaian putih, Tuhan akan mengenakan yaitu kehidupan. Tetapi orang-orang yang tidak mau berubah, orang-orang yang jahat, yang selalu yaitu hidupnya tergantung kepada dunia ini, namanya akan dihapus dari surga, namanya akan terhapus dan tidak ada dalam kehidupan. Pertahankanlah iman dan kau setia sampai selamanya. Biarlah kita setia mempertahankan nama Yesus dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman. Kami setia Tuhan menceritakan nama Tuhan. Amin.